Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi pembahasan soal yang lain, silahkan dibuka playlist channel YouTube saya atau kalian cari di playlist channel YouTube saya. Baik, nanti di sini ada dua soal yang akan saya bahas. Walaupun dua soal, tapi soalnya beranak ya. Dan anaknya banyak. Yang nomor 1 dari A sampai K ya. Banyak ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya yang pertama. Sini yang nomor 2 ya. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, nyatakan setiap operasi bilangan berikut dalam bentuk A pangkat N. Nah, ini sebenarnya soal-soal dasar dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Tapi kebanyakan kalian belum paham ya. Tapi gak apa-apa ya, saya bahas pelan-pelan. Di P pangkat 3 dikali P pangkat 4. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, di mana nanti bilangan pokoknya sama, maka nanti kalau tandanya kali, berarti nanti tinggal dijumlahkan aja nih pangkatnya. P pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan P pangkat 7. Nah, udah selesai. Berarti nanti sama ya, yang nomor 2, yang B ya, yang B maksudnya. Pangkatnya ditambah. Jadi P pangkat M ditambah N. Nah, ini bisa dijadikan MN nggak? Nggak bisa, karena kan di sini variabelnya beda. Kemudian yang yang C ya, yang C. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Nah, kalau ada pembagian, ini kan tandanya bagi. Nanti pangkatnya dikurangin. Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama nih, tinggal pangkatnya aja nih dikurangin. Kalau tandanya bagi. 2 ya, 2. Berarti nanti 6 dikurang 4 sama 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti nanti A pangkat 4. Nah, yang ini sama nih. Nanti berarti nanti gini. A pangkat P dikurang dengan Q. Yang nomor yang E ya sekarang. Nah, di sini ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka nanti pangkatnya dikalikan. Nah, berarti nanti M pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Berarti nanti M-nya pangkat 6. Ya, mudah ya. Kemudian yang F. Nah, di sini nggak sama nih. Bilangan pokoknya nggak sama. Ya, bilangan pokoknya nggak sama. Kemudian pangkatnya berbeda ya. Nah, yang ini 2 pangkat 6. Kalau kita cari bentuk sederhananya, kita bisa tuliskan sebetulnya ya. 2 pangkat 6 itu artinya kan 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 2. Betul ya? Karena kan kalau kali, bilangan pokoknya sama, akannya dijumlah. Kemudian dikali lagi dengan 5 pangkat 2. Nah, kalian lihat di sini ada dua bilangan pangkat yang mempunyai pangkat yang sama. Nah, yang saya kasih tanda kotak, walaupun bilangan pokoknya berbeda, tapi bilangan pangkatnya sama ya. Nah, kalau ada seperti ini, nanti bisa saya tuliskan bentuknya ini 4 ya. Nah, yang saya kotakin bisa saya tulis menjadi gini nih. 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Jadi kita menggunakan sifat bilangan berpangkat. Nah,
tinggal kita cari nih 2 pangkat 4 dikali. Nah, yang dalam kurung nih kita kalikan. 2 kali 5, 10. Pangkatkan 2. Ya, paham ya? Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita cari bentuk yang paling sederhana. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bisa saya tulis 2 kuadrat dikali dengan 2 kuadrat. Kita samakan dengan yang ini ya. Dikali 10 pangkat 2. Sebentar. Kali 10 pangkat 2. Nah, sama dengan yang tadi. Yang ini. Pangkatnya sama. Walaupun bilangan pokoknya berbeda. Berarti bisa saya tulis gini ya. 2 kuadrat dikali dengan 2 dikali 10 dipangkatkan 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan yang ini kita kalikan nih, 20 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Nah, bisa saya tulis seperti yang tadi. Berarti 2 dikali 20 dipangkatkan 2. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 2 kali 20, 40 di kuadrat. Nah, selesai. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Ya, semoga paham ya. Sekarang yang nomor yang G ya, yang G. 18 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 6. Nah, sama nih. Ini bilangan pangkatnya bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Nah, caranya gimana? 18 bisa saya tulis gini ya. 9 dikali dengan 2. 9 kali 2. Ini dipangkatkan 3. Nah, ini kan bagi nih. Bisa dong saya tulis di bawah dengan per. Salah. 3 ya maksudnya. 3 pangkat 6 ya. Nah, seperti ini kan. Nah, 9 bisa saya rubah menjadi 3 kuadrat. Kali 2 dipangkatkan 3 per 3 pangkat 6. Ya, paham ya? Nah, yang ini. Sebentar. Yang ini. Kita kalikan nih pangkatnya. 2 kali 3 berarti 6. Berarti 2 pangkat 6. Dikali dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 6. Oh, ini 2 pangkat 3 ya. Nah, ini kan 3 pangkat 6. Ini juga 3 pangkat 6. Nah, ini bisa dibagi nih. Habis. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 2 pangkat 3. Ini yang nomor yang G ya, yang G. Kemudian yang H. Ini banyak ya, soalnya sampaikan nanti. Yang H. Nah, ini bilangan pokoknya beda nih. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga berbeda. Nah, bisa saya tulis gini aja nih. Ini sama dengan yang tadi ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Berbeda, tapi pangkatnya sama. Berarti nanti, sebentar, saya cari kertas yang lain. Nah, saya lanjutkan di sini aja ya. Berarti nanti, ini kan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 ya. Per 3 pangkat 4 gini ya. Nah, yang ini bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 2 per 3 dipangkatkan 4. Nah, udah nih selesai nih. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang I, ini tinggal dikalikan aja nih. A pangkat 5 dipangkatkan lagi 3. Berarti nanti hasilnya adalah A 5 kali 3. Berarti 15. Nah, langsung ketemu ya. Kemudian yang ini. Yang J.
7 dikali 2 pangkat 3 ditambah 9 kali 2 pangkat 3. Nah, seperti yang sebelumnya ya. Nih, saya tuliskan di sini ya. 7 kali 2 pangkat 3 ditambah 9 kali 2 pangkat 3. Ini kan sama nih. Nah, kita menggunakan sifat distributif. Kita keluarkan nih yang sama dari tanda kurung. Nanti sisanya adalah 7. Ini ada tanda plus 9. Ya. 2 pangkat 3. Ini tandanya kali ya. 7 tambah 9, 16. Nah, 16 sendiri, kalau misalkan saya tulis dalam bentuk bilangan pangkat, 2 pangkat 4. Nah, ini tandanya kali. Berarti nanti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 4. Atau 2 pangkat 7. Ya, selesai. Yang J ya. Kemudian yang K ini sama nih caranya. Ya, nanti silakan kalian coba aja sendiri ya. Caranya sama dengan yang tadi ya. Capek juga ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yang kedua, yang nomor 3 atau soal yang kedua ya. Nyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat negatif, berarti nanti tinggal dipindahkan aja tempatnya. Ini kan 1/2 pangkat 5 nih. Agar menjadi negatif, dinaikin aja nih ke atas. Nah, jadi 2 pangkat negatif 5. Berarti yang ini berapa? Iya, 3 pangkat negatif 2. Yang ini, nah ini jangan pengaruh dengan ininya ya. Ininya tetap. Yang ini 4 pangkat negatif 3. Yang ini 1/2-nya tetap aja di bawah. Yang bilangan pangkatnya ini yang kita pindahkan ke atas. Jadi negatif 7. Ini sama nih. 9-nya tetap di bawah aja. Kemudian P-nya naik ke atas jadi negatif 2. Ya. Atau kalau misalkan 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2 juga boleh. Nah, ini naik ke atas. Jadinya nanti 3 pangkat negatif 2, P pangkat negatif 2. Karena pangkatnya sama, bisa satu sini ya. 3P dipangkatkan negatif 2. Dah, ketemu. Kemudian yang ini. Nah, ini gampang deh. Sama dengan yang lain-lain ya. Tinggal gini aja. Nah, 2-nya pindah ke atas. Pangkatnya jadi negatif. Yang ini 5-nya pindah ke atas. 25, pangkatnya negatif. Ya. Atau kalau dijadikan dalam bentuk 5 kuadrat, 25 kita ganti dengan 5 kuadrat. Nah, atau 5 pangkat negatif 4. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi bilangan berpangkat. Ini adalah soal di kelas 9 atau di kelas 10 SMA ya. 9 SMP atau di kelas 10 SMA. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini adalah soal-soal dasar ya, yang menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika ada yang masih belum paham, silahkan di replay atau diputar ulang lagi videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang belum kalian paham. Atau mungkin ada yang salah hitung dari saya, silahkan kalian koreksi, kalian tuliskan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.